Selamat datang di YouTube channel Dosen Amar. Hari ini kita akan membahas tentang penghawaan alami untuk strategi desain atap dan overhang. Jadi kita mau memilih atap dan overhang yang bagaimana untuk mendukung penghawaan alami yang baik, begitu ya. Ini adalah strategi desainnya. Satu, yaitu atap dan overhang sebagai pembayang atau tabir untuk pendinginan udara. Jadi untuk melindungi dari panas ya, atau radiasi dari matahari supaya udara tidak juga menjadi panas dan jenuh. Kedua, yaitu penangkap udara segar dan pelepas udara jenuh ya. Ketiga, yaitu pemilihan material yang tidak mengantarkan panas atau isolator. Keempat adalah pemilihan warna material lapisan yang memantulkan panas atau reflektor. Ya, untuk pembayang untuk sebagai pendingin udara ya, yaitu ya kita bisa gunakan dengan beranda atau teras yang dalam dan juga ujungnya di overhangnya itu lebih rendah begitu ya. Jadi overhangnya itu lebih rendah dan juga lebih dalam begitu ya. Jadi dia melindungi sebagai tabir terhadap panas dari matahari sehingga udara yang masuk jadi dingin sebelum masuk ke dalam ruangan. Bisa juga tinggi ya, seperti ini ya. Dia buat seperti ini, tapi dia juga buat desainnya dinding rendah seperti ini supaya melindungi dari panas matahari. Ini misalnya kita atap yang diteruskan dan menjadi overhang di sini, sehingga di daerah sini jadi lebih teduh lah gitu ya, sehingga pada saat masuk udara ya, jadinya sudah dingin ke dalam gitu. Dan juga ini juga sebenarnya juga salah satu, tidak hanya untuk penghawaan alami tapi juga untuk pencahayaan alami juga gitu ya, sekalian seperti itu. Nah, berikutnya adalah penangkap dan pelepas udara, yaitu biasanya kan di atap itu kan biasanya banyak desain itu ditutup begitu saja ya, sayang sekali kalau begitu. Jadinya nanti di atas plafon atau di dalam atapnya itu panas gitu. Jadi dia tidak kemana-mana itu udara panasnya, udara jenuhnya itu. Harusnya kita buat lubang angin di situ. Nah, seperti ini, atau kita buatkan di sini ya, atau yang desainnya seperti ini nih ya. Ini arsitektur jengki ya, atau yang kita biasanya pakai roster ya, seperti ini ya. Supaya udara tetap masuk dan ditangkap, dan udara yang sudah jenuh dan panas dikeluarkan. Jadi tidak bertahan atau berkumpul tetap di atas. Kalau tidak, dia akan kembali lagi ke bawah gitu atau malah jadi panas jadi ruangannya seperti itu. Nah, atau juga biasanya kita lihat di atap-atap masjid ya, yang berundak atau yang bangunan-bangunan yang berundak seperti ini. Biasanya memang khusus sebenarnya untuk penghawaan alami sebenarnya. Dia sebagai penangkap dan pelepas udara, penangkap udara segar dan juga pelepas udara panas. Nah, kadang malah dikasih kaca atau di dinding begitu saja ya, jadinya panas dalamnya, padahal sebenarnya sangat-sangat pragmatis, dalam artian dia benar-benar berfungsi untuk penghawaan alami. Ini yang sering banyak arsitek atau mahasiswa juga melupakan hal ini. Nah, ini sering kita lihat di pabrik ya, namanya turbin ventilator ya.
sebenarnya kalau kita terapkan ini di rumah bagus nih, jadi dingin tuh di atas itu sebenarnya, jadi tidak apa-apa juga, itu juga sebagai pemanis juga. Atau nggak tahu lah, mungkin ada yang malu ntar jadinya rumahnya seperti pabrik begitu. Tapi ini sangat-sangat dingin loh, sudah ada yang menerapkan juga, ada teman saya arsitek juga, akhirnya rumahnya dingin gitu. Jadi dia tidak begitu peduli sih kalau apakah kata orang gitu ya. Nah, ini juga menara-menara masjid tuh biasanya, atau menara-menara yang bangunan yang punya menara gitu ya. Sebenarnya punya fungsi untuk menangkap udara segar dan melepaskan udara yang jenuh. Nah, dia menjadi satu dengan bangunan utamanya. Biasanya banyak menara sekarang malah menaranya dipisahkan, malah jadi semacam simbol aja gitu ya. Jadi hanya pemanis saja, padahal dia punya apa namanya? Punya fungsi untuk pengawan alami gitu ya. Next ya, berikutnya adalah material isolator ya. Nah, sebenarnya bahan bangunan yang tradisional ya, atau yang dari alam itu sangat-sangat dalam arti dia tidak menghantarkan panas. Nah, makanya kenapa ijuk atau rumbia atau atap sirap, terus atap tanah liat itu sebenarnya dia isolator gitu. Nah, ini yang sudah banyak yang ditinggalkan ya, tapi mungkin karena dianggap kuno atau malu atau bagaimana, saya juga tidak mengerti, padahal ini sangat fungsional sekali. Kalaupun dianggap jelek dan kuno, kan tinggal dikembangkan desainnya. Bisa sekarang kan sudah ada tuh ya, yang pelepah dari kelapa atau apa, itu bisa dicetak jadi piring ya, jadi bisa dicetak jadi gelas gitu yang lebih sustainable. Kenapa tidak ijuk dan rumbia dan bahan-bahan seperti bambu dan lain-lain juga kita bisa cetak gitu ya, kita olah lagi supaya lebih terlihat modern begitu ya, kalau memang pencapaiannya ingin terlihat modern lah gitu. Tapi sangat-sangat dingin sebenarnya, tapi orang kadang-kadang alasannya kuno, ntar menetes hujan. Itu tergantung pemasangan sebenarnya. Kadang-kadang orang pakai rumbia dan ijuk itu ya hanya selapis, ya iyalah pasti bocor. Kalau yang kita lihat di rumah-rumah tradisional malah tebal, mereka berlapis-lapis itu sebenarnya, dan mereka benar-benar ahli supaya tidak bocor gitu. Nah, tapi kalau memang ya ini tidak mau pakai yang seperti ini ya bisa yang pakai beton atau yang dari metal bahannya atapnya. Tapi jangan lupa digunakan ini ya, aluminium foilnya ini untuk menyerap panas ya. Tapi ini kadang-kadang tukang atau developer atau kontraktor tuh suka yang ini tidak dipasang sama dia, padahal seharusnya satu paket ini sebenarnya di mana-mana ya, jadinya panas gitu. Jadi kalau Anda bangun rumah atau bangunan, lihat atapnya dipasang aluminium foil atau tidak itu sama tukang gitu ya. Nah, ada pendekatan lain ya, adalah green roof atau atap hijau ya, kita bisa tanam di sana, atapnya bisa kita tanam tanaman di situ tuh, juga pendingin juga dia sebagai isolator. Atau atap yang blue roof namanya, jadi atap penangkap hujan sebenarnya, ini menangkap air hujan begitu. Disebutnya blue roof ya, ini ibaratnya kelanjutan dari green roof. Tapi sekarang dua ini suka dikombinasikan gitu ya, ada green roof dan blue roofnya juga begitu. Jadi kadang ada yang penangkap hujannya, dan juga bisa ditanami oleh tanaman. Kadang-kadang juga ditanami untuk makanan-makanan yang bisa edible ya, yang bisa dimakan gitu, biasanya untuk kebutuhan si penghuninya ya. Kalau tapi orang Indonesia sepertinya belum begitu terdidik untuk sustainability, jadi ya padahal dulu nenek moyangnya lebih sustainable sebenarnya ya. Tapi ya kadang-kala kita
kalah sama orang luar karena mereka sudah sadar secara sustainability. Tapi ya sudah, kita lanjut saja. Berikutnya adalah material yang dengan untuk sebagai reflektor gitu ya. Itu menggunakan atap-atap yang warnanya lebih cerah begitu. Kenapa cerah? Ya biasanya warna-warna cerah itu ya dia memantulkan panas matahari gitu, tidak menghantarkan. Tapi cenderung sekarang banyak rumah-rumah atapnya gelap-gelap ya, nggak takut panasan. Atau sekarang sudah ada yang nggak malu-malu lagi, udah atapnya putih saja gitu, why not gitu kan. Jadi dia benar-benar benar-benar dia memantulkan si panas dari matahari. Selain memantulkan cahayanya, dia juga memantulkan panas matahari sehingga panas tidak masuk ke dalam bangunan begitu. Bisa lebih optimal lagi kalau kita beri lapisan ya film gitu ya yang khusus untuk sebagai reflektor panas itu. Seperti itu. Ada yang kombinasi sekarang banyak, sekarang cat yang cat putih, tapi mahal sekarang ya, mahal tapi tapi ya itu pilihan lah. Mau mahal sekarang tapi nanti maintenance-nya lebih murah, atau mau murah tapi nanti maintenance-nya lebih mahal. Nah, silahkan pilih. Itu aja. Terus mirip dengan bisnis lah, mau rugi sekarang atau mau untung sekarang gitu ya. Oke, biasanya orang-orang maunya mau untung sekarang, padahal kalau yang bisnis yang sustainable itu adalah bisnis yang tidak apa-apa rugi sekarang, tapi pelan-pelan nanti beberapa tahun kemudian baru dirasakan keuntungannya. Nah, ini sebenarnya sustainability juga investasi gitu. Oke, saya rasa itu saja, mudah-mudahan menambah wawasan Anda. Terima kasih, komen dan saran di bawah, like, share, dan subscribe.